menghayati firman Tuhan, itu kita harus tahu jalannya. Sekarang kita menyanyi tapi kita mau menuju kemana? Ke rumah Bapa. Mau ke kanan kah? Ke kiri kah? Kita harus tahu. Jadi tadi ayat firman itu jawab buat kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan Yesus bilang di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi kita sama-sama baca. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jalan itu sudah namanya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sendiri yang kasih tahu sama kita. Jadi Thomas itu di dalam ayat 5 tadi di dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 5. Thomas itu salah satu murid dari Tuhan Yesus. Jadi Thomas ini di dalam cerita Tuhan Yesus sebelumnya itu dia salah satu murid dari Tuhan Yesus yang tidak percaya pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Padahal sebelum waktu masih sama-sama dengan Tuhan Yesus, berulang-ulang Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan akan datang kembali. Thomas ini hampir hari-hari itu sama-sama dengan Tuhan Yesus terus. Tapi pada saat apa yang Tuhan Yesus nubuatkan itu terjadi, dia orang yang salah satu tidak percaya. Sampai dia minta untuk memasukkan jarinya di tempat di mana luka di bagian tubuh yang Tuhan Yesus punya bekas luka. Suruh kasih masuk dia punya jari supaya buktikan bahwa kejadian itu benar. Artinya Thomas itu salah satu orang yang tidak percaya. Dari kumpulan orang yang tidak percaya. Walaupun dia sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus begitu lama belajar dengan Tuhan Yesus, lihat tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan Yesus buat di bumi, tapi dia juga tidak percaya. Kita ini tidak pernah duduk dengan Tuhan Yesus, toh? Kita sendiri tidak pernah lihat sesuatu sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan bilang percaya saja. Percaya saja. Karena mujizat Tuhan Yesus itu waktu yang lalu itu sampai saat ini Tuhan Yesus masih buat. Asal kita percaya saja. Jadi kita kembali ke jalan tadi, jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan Yesus kasih itu. Di dalam jalan kebenaran dan hidup itu jalan untuk menuju ke rumah Bapa. Jadi kita semua orang percaya, anak-anak Tuhan dan semua orang-orang yang beribadah hari ini memuji dan memuliakan Tuhan Yesus itu ada di dalam jalan kebenaran dan hidup ini. Hari ini kita semua sedang menuju ke rumah Bapa. Jadi Rasul Paulus bilang kita berlomba-lomba dengan berbagai cara yang kita punya untuk menuju ke rumah Bapa. Ada yang dengan cara berjuang, ada dengan cara apa saja di seluruh dunia, di tempat yang sama saat ini kita sedang berjuang untuk menuju ke rumah Bapa. Tuhan Yesus telah mati, telah menyelamatkan kita. Kita sudah lahir baru. Kita menyatakan iman kita bahwa Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Raja. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita terima Tuhan Yesus, pada saat itu kita punya tubuh, jiwa, dan roh dibenarkan berada di dalam jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam jalan kebenaran dan hidup itu ada karya-karya Tuhan Yesus yang heran. Ada karya-karya Tuhan Yesus yang benar. Semua pekerjaan yang tidak benar tidak ada di dalam jalan kebenaran dan hidup. Karena di dalam jalan kebenaran dan hidup itu Tuhan sendiri ada nyatakan di dalam firman-Nya bahwa ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya semua ada di dalam jalan kebenaran itu
itu Tuhan bawa di dalam proses Tuhan. Jadi ada rambu-rambu yang Tuhan mau kita anak-anak Tuhan menyadari lewat firman Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan satu lagi di Yeremia 31 ayat 21. Yeremia 31. Ya. Di Yeremia 31 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Jadi firman Tuhan dengan jelas sampaikan sama kita bahwa kita anak Tuhan ini, kita orang-orang Kristen ini, kita yang pada hari Minggu saat ini sedang beribadah memuji Tuhan ini, kita ada di dalam jalan kebenaran itu. Di dalam jalan kebenaran itu, firman Tuhan bilang begini, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasti kita semua tahu rambu-rambu toh. Jadi kalau di jalan raya itu ada tanda-tanda belok kanan, belok kiri, tanda larangan tidak boleh berhenti. Kemudian di pertigaan itu biasa ada lampu. Mereka taruh lampu. Baru di lampu itu ada warna hijau, kemudian ada warna kuning, kemudian ada warna merah. Jadi kita pakai kendaraan kah atau melintas di jalan itu, pada saat ada lampu di depan, kita mulai lihat lampu itu dia punya warna untuk kita jalan atau kita berhenti, atau kita pelan-pelan. Jadi pada saat lampu merah, kita sementara jalan langsung kita harus kasih berhenti kendaraan. Karena rambu-rambu yang ada itu, dia kasih tahu kita. Kalau merah artinya berhenti. Jadi kalau merah, baru kita jalan tabrak saja, ada kecelakaan berarti siapa yang salah? Sendiri. Oh, jadi kalau lampu hijau kita bisa jalan dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya jalan kebenaran ini ada rambu-rambu yang Tuhan suruh kita dirikan. Dirikan itu dengan rajin baca firman Tuhan, rajin ikut ibadah keluarga, rajin duduk dengan gembala. Kita duduk dengan gembala itu berkat. Tidak semua orang punya waktu untuk duduk dengan gembala. Banyak orang tuh mereka bisa jalan ke sana kemari dong senang. Tapi satu hal itu, duduk dengan gembala itu tidak semua orang punya waktu. Makanya saya biasa hari Minggu, kalau ikut ibadah, di Jayapura kah, atau di mana saja, kalau ada kesempatan gembala tanya atau mau duduk, kadang itu saya pulang sampai lewat-lewat sore sampai mama biasa telepon. Bapak, tidur di situ sudah. Karena begini, kita duduk dengan gembala itu berkat yang